Halo semuanya, kembali lagi di Ian Jovial di dalam channel Cari Tahu. Cari tahu kita pada kali ini berkaitan dengan situasi adanya era di zaman digital. Ini menjadi sesuatu hal yang sangat unik dan bisa dikatakan bahwa hal ini juga terjadi karena ada dampaknya dari situasi pandemi. Kalau lu semua juga pasti mengalami dalam situasi yang seperti ini, di dalam situasi pandemi yang membuat sebetulnya kita itu adanya satu jarak, halangan untuk bertemu secara langsung, entah itu orang yang bersekolah, lalu orang yang berbisnis, bekerja, dan lain sebagainya. Lalu bagaimana di dalam menyingkapi adanya hal yang seperti ini di era digital seperti ini? Oke, pertama kalau kalian sebagai anak yang hidup atau lahir di generasi tahun 80-an, 90-an, atau di 2000 awal kalian pasti banyak merasakan atau mengalami adanya sesuatu hal yang berbeda. Di tahun-tahun itu banyak hal itu sesuatu hal di dalam transaksi. Saya ambil contoh di dalam hal perekonomian semisalnya, di dalam hal bisnis. Kalau lu tahu bahwa pada tahun itu entah itu tahun 80-an, 90-an, 2000-an awal, konsep atau di dalam sistem dagang secara konvensional itu pasti masih hal yang lumrah, hal yang wajar kan. Bahkan orang bisa berlomba-lomba mencari tempat-tempat yang strategis entah itu sewa suatu bangunan ketika membuka toko untuk menjajakan barang dagangannya. Karena dalam sistem yang konvensional pada waktu itu interaksi secara langsung antara penjual dengan pembeli. Tetapi bagaimana dengan sekarang? Memang betul sistem yang secara konvensional masih ada, masih diperlukan, atau bisa dikatakan masih cukup eksis lah istilahnya. Tetapi kalau kita melihat belakangan ini di era yang semakin digital, atau di zaman yang semakin segala sesuatunya itu berhubungan dengan internet atau online, kita lihat banyak istilahnya toko-toko yang dulu itu betul-betul berjaya pada waktu itu atau pada zamannya, tetapi karena adanya satu perubahan dari sistem yang masuk di dalam teknologi yang semakin hari semakin cepat, ketika pada saat toko A misalkan pada jaya-jayanya menjajakan barang dagangannya, lalu hanya kepentok kepada satu sistem yang konvensional, tidak ada satu inovasi, kreativitas, ataupun mengikuti adanya perubahan teknologi yang sekarang ini, banyak kita lihat mereka akhirnya gulung tikar. Bahkan mereka banyak yang bangkrut. Karena hal itu ini menjadi sesuatu hal yang memang bisa dikatakan mau tidak mau harus mengikuti Kalau tidak akibatnya akan tertinggal, karena proses atau
adanya teknologi yang sudah semakin canggih ini, ya banyak hal itu membuat sesuatu hal yang konvensional itu menjadi sesuatu hal yang sekarang menjadi online. Lu semua pasti ya kan sudah banyak tahu platform-platform ya, yang besar dan menaungi banyak istilahnya pedagang-pedagang ya yang menjajakan barang dagangannya secara online. Ya inilah faktanya hari ini di dalam era yang semakin digital. Bahkan ya orang hari ini tidak perlu lagi adanya repot-repot, bingung mau cari tempat untuk sewa, menaruh dagangannya di mana. Karena ya itu tadi, di era yang semakin maju dengan teknologi ya yang turut mengambil bagian, banyak orang hari ini yang berbisnis tidak lagi ya seperti pada zaman yang istilahnya konvensional yang harus bertemu secara tatap muka antara penjual dengan pembeli. Tetapi hari ini bisa dilakukan interaksinya secara online. Dimanapun, kapanpun bisa dilakukan. Ya inilah yang menjadi sesuatu hal bagaimana hari ini ya perlu adanya satu pemikiran yang tidak bisa lagi hanya secara konvensional. Banyak hal ya memang ya di satu sisi secara positifnya adalah bagaimana ketika adanya satu perdagangan yang sedemikian, maka ya segala sesuatu memang menjadi mudah ya, apa-apa online. Bahkan ya kalau kalian lihat sendiri istilahnya cash atau uang secara tunai itu sudah istilahnya semakin jarang. Kenapa? Ya karena segala sesuatunya sudah digital. Melakukan segala sesuatu, bertransaksi ya, membayar apapun bisa melalui m-banking, internet banking. Artinya ya inilah satu era bagaimana untuk membawa sebetulnya ya dari yang konvensional bisa menjadi digital. Nah, karena itu ya ini pun menjadi satu pilihan tentunya. Tidak hanya mereka ya kan yang istilahnya memiliki satu bisnis dalam perdagangan. Baik orang yang bekerja hari ini ya contohnya saja di dalam situasi yang pandemi ini juga banyak orang yang work from home. Artinya mereka pun mengerjakan pekerjaan mereka di rumah secara online. Di dalam era yang semakin digital ya. Tetapi ya bagaimanapun kita harus terus fight ya kan, maju supaya ya kita bisa tetap bereksistensi tentunya. Oke, sekian dari Cari Tahu kita pada kali ini. Tetap dukung channel ini. Ya, klik like, share, komen ya apabila ada sesuatu hal yang mungkin kalian bisa memberikan pendapatnya. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.